Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Kami dari kelompok Mini Riset Juz 11 dengan dosen pengampu Dr. Anas Masrudin MPDI. Izinkan kami di sini memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Alfianor dengan NPM 25126461. Dan saya Ahmad Jani dengan NPM 25126541. Dan saya Ahmad Ridho dengan NPM 25126536. Dan saya Muhammad Ridha Ahmadi dengan NPM 25126471. Dan saya Muhammad Jeni dengan NPM 25126453. Dan saya Muhammad Fajri Fasmanafi dengan NPM 25126550. Dan saya Muhammad Herudin dengan NPM 25126504. Saya Muhammad Riansyah dengan NPM 25126507. Dan saya Muhammad Fadil dengan NPM 25126534. Dan teman saya karena berhalangan hadir pada hari ini, izinkan dia memperkenalkan diri lewat video pribadi. Saya Adila Yazid Al-Amin Asidi dengan NPM 25126529. Oke, baik kawan-kawan, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingin menyampaikan judul dari video kami, yaitu meneliti naskah mushaf cetakan Indonesia pada Juz 11. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan latar belakang. Nah, di sini teman-teman, latar belakang bisa kalian baca sendiri. Oke, baik teman-teman, itu tadi latar belakang dari mini riset kami dan tujuan dari rumusan masalah, maksud saya rumusan masalah dari latar belakang tadi ialah bagaimana perbedaan penulisan kalimat-kalimat dalam cetakan Indonesia di Juz 11 dengan keadaan penulisan prosa Musmani. Tujuannya untuk mengetahui kalimat-kalimat yang berbeda penulisannya di cetakan Indonesia pada Juz 11 dengan kaidah penulisan prosa Musmani. Baik teman-teman, di sini kami memakai metode yang namanya metode kuantitatif. Baik, kuantitatif teman-teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang mana pembahasan ini kami jelaskan bersama-sama dalam per ayatnya beda-beda pokoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah masuk pembahasan tentang perbedaan cetakan Indonesia dengan cetakan prosa Musmani. Ulun di sini mulai dari Juz 11 dari ayat 94. Ya taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim kulla ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min akhbarikum wa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang pertama yang ulun temui perbedaannya yaitu di ilaikum. Lapas ilaikum kalau dicetakan Indonesianya ilaikum, i pada kalimat di kata di awal itu tidak memakai hamzah. Sedangkan dicetakan Rasam Usmani i-nya itu memakai hamzah, jadi ilaikum. Nah, seperti itu. Jadi itu kaidahnya hamzah di awal kalimat. Yang kedua sama pada lapas idza raja'tum. Idza di situ kalau dicetakan Indonesia tidak memakai hamzah, sedangkan dicetakan Usmani itu memakai hamzah. Jadi kaidahnya sama, yaitu hamzah di awal kalimat. Yang ketiga yaitu lapas ilaihim, juga demikian, hamzah di awal kalimat. Berbeda dengan Rasam Usmani, hamzahnya ada di awal kalimat, sedangkan dicetakan Indonesia tidak ada. Yang ketiga yaitu nabba'ana. Nabba'ana itu pada lapas a di tengah itu tidak memakai hamzah kalau cetakan Indonesia, sedangkan dicetakan Usmani, Rasam Usmani itu memakai hamzah. Jadi itu kaidahnya hamzah di awal kalimat, di tengah kalimat. Mohon maaf. Selanjutnya pada ayat ke-95 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsu wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Yang pertama yaitu pada
ke lapas idzang qalabtum. Idzang qalabtum di situ idzanya tidak memakai hamzah. Berarti kaidahnya hamzah di awal kalimat. Sedangkan di Rasam Usmani itu idzanya hamzahnya memakai huruf hamzah i-nya tuh. Sedangkan di cetakan Indonesia tidak. Yang kedua yaitu pada lapas ilaihim. Sama juga yaitu kaidahnya hamzah di awal kalimat. Yang ketiga yaitu ayat ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yardau anil qaumil fasikin. Pada lapas fa in tardau, in pada setelah fa itu sama kaidahnya yaitu hamzah di tengah kalimat. Fa in tardau, hamzah di tengah kalimat. Sedangkan yang kedua yaitu pada lapas fa innallah, hamzah di tengah kalimat juga. Inna aturannya kalau di Rasam Usmani itu i-nya itu pakai hamzah, sedangkan di cetakan Indonesia itu tidak memakai hamzah. Selanjutnya pada ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru ala wa ajdaru. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 97 yaitu yang berbunyi al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Yang pertama itu pada lapas al-a'rabu hamzah alif, maksud saya a yang berbunyi a di cetakan Indonesia itu tidak memakai hamzah, sedangkan di Usmani memakai. Jadi kaidahnya hamzah di tengah kalimat al-a'rabu. Yang kedua yaitu ma'anzala. Ma'anzala itu juga kaidahnya sama seperti al-a'rabu yaitu hamzah di tengah kalimat. Selanjutnya pada ayat ke-98 wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu sami'un alim. Pada ayat 98 ini perbedaannya pada lapas al-a'rabi, yaitu hamzah di tengah kalimat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya pada ayat ke-99 dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu furubatin 'indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayadkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Yaitu pada lapas al-a'rabi dicetakan Indonesia itu hamzahnya kadeda atau tidak ada, sedangkan di Rasam Usmani a-nya itu a'rabinya itu memakai hamzah dibaca al-a'rabi, cuman perbedaan hamzah di tengah kalimatnya aja ditambah. Selanjutnya pada ayat ke-100 dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Itu pada cetakan Indonesia pada lapas bi ihsani itu membuang alif pada sin. Kalau cetakan Rasam Usmaninya bi ihsani alif di antara sin dan nun itu tidak ada kalau di Usmani, sedangkan di cetakan Indonesia ada. Jadi kaidahnya membuang alif pada sin. Yang kedua pada lapas a'adda, sekali lagi a'adda, hamzah di awal kalimat itu dicetakan Indonesia tidak memakai alif di cetakan Indonesia tidak memakai hamzah, sedangkan di Rasam Usmani memakai hamzah. Jadi kaidahnya hamzah di awal kalimat. Yang keberapa? Ayat ke-101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila 'adzabin 'adzim.
lapas yang pertama yaitu pada lapas al-a'rabi. Al-a'rabi di sini kaidahnya hamzah di tengah kalimat karena a'rab, a-nya itu ada hamzah di rasam usmani, tapi di cetakan Indonesia tidak ada. Yang kedua pada lapas ahli. Ahli di cetakan Indonesia a-nya kada pakai hamzah, di rasam usmani a-nya memakai hamzah. Bedaannya tidak beda, bacaannya tidak beda, cuman penulisannya aja. Yang terakhir yaitu pada ila. Ila di sini hamzah di awal kalimat kaidahnya karena di rasam usmani ilanya i-nya memakai hamzah. Yang ke ayat yang ke 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna tarafu bidunubihim khullatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Yang pertama itu pada lapas salihan. Salihan di situ pada cetakan Indonesia so dan lamnya berpisah karena ada alif di tengahnya, jadi dibaca salihan. Sedangkan pada rasam usmani so-nya pakai baris panjang di atas harokat fathah, jadi dibaca salihan juga. Itu kaidahnya membuang alif pada so. Yang kedua pada lapas wa akhara. Wa akhara di sini di cetakan Indonesia alifnya ya alif yang berdiri di antara waw dan kha, sedangkan di rasam usmani setelah waw itu ada hamzah, setelah hamzah ada alifnya tadi, jadi dibaca wa akhara juga. Itu kaidahnya hamzah tidak ditulis itu kaidahnya hamzah tidak ditulis hamzah menjadi alif apabila terletak sebelumnya atau setelahnya alif. Jadi maksudnya tidak ditulis hamzah itu menjadi alif apabila terletak sebelumnya atau setelahnya alif. Yang ayat yang ke 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang pertama yaitu pada lapas amwalihim. Di cetakan Indonesia a pada am itu tidak memakai hamzah, sedangkan pada rasam usmani memakai hamzah, jadi dibaca amwalihim. Kalau itu kaidahnya hamzah di awal kalimat. Yang kedua yaitu pada lapas innas sholataka, i-nya itu memakai hamzah, jadi kaidahnya hamzah di awal kalimat. Ayat yang ke 104. Lam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubatan an ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallahu wa tawwabur rahim. Yaitu pada ayat annallaha pada lapas annallaha itu hamzah di awal kalimat. Kenapa? Karena a-nya itu memakai hamzah di rasam usmani, sedangkan di cetakan Indonesia tidak memakai hamzah. Terus ayat yang ke 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang pertama itu pada lapas ila, itu hamzah di awal kalimat kaidahnya karena di rasam usmani i-nya itu memakai hamzah, sedangkan cetakan Indonesia tidak. Yang kedua yaitu lapas asyahadati. Kenapa? Karena di cetakan Indonesia asyahadah antara ha dan da itu ada alif yang menghalangi, sedangkan di rasam usmani asyahadah ha-nya itu yang panjang, setelah harakat fathah di atasnya itu ada alif yang memanjang, jadi dibaca asyahadati. Itu kaidahnya membuang alif pada ha. Yang selanjutnya ayat 106. Dan ini terakhir dari pembahasan saya pribadi, yaitu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna murjiuna ila amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Pada cetakan Indonesia lapas wa akharuna, di situ akharuna tidak memakai hamzah, sedangkan di rasam usmani setelah waw itu ada hamzah baru alif, jadi dibaca wa akharuna juga. Itu kaidahnya
tidak ditulis hamzah menjadi alif apabila terletak sebelumnya atau setelahnya alif. Yang kedua yaitu lafaz li amri, di cetakan Indonesia li-nya itu kadang memakai a-nya itu tidak memakai hamzah, di Rasam Usmani memakai hamzah. Jadi kaidahnya hamzah di tengah kalimat. Yang ketiga yaitu pada lafaz imma, i-nya di sini di Rasam Usmani memakai hamzah, sedangkan di cetakan Indonesia tidak memakai hamzah. Jadi kaidahnya hamzah di awal kalimat. Baik, sekian pembahasan dari saya, dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan penulisan pada cetakan Quran Mushaf cetakan Indonesia dengan cetakan Rasam Usmani yang terdapat pada ayat 107 sampai 117 atau pada halaman 204 sampai 205. Nah, saya di sini meneliti antara 107 sampai 117. Di situ saya menemukan dua kaidah penulisan dalam Rasam Usmani, yaitu kaidah hazab dan kaidah hamzah. Nah, jadi tidak berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan untuk kaidah hazab dulu. Jadi, nah di ayat 109 di situ ada ditemukan kaidah hazab pada kalimat bunyanahu. Nah, di situ kaidahnya itu hazab, membuang alif pada ya. Kalau dicetak Indonesia di situ ada ya-nya, kalau di Usmani tidak ada ya-nya, langsung bersambung. Terus ada lagi di ayat 110 yaitu pada kalimat bunyanuhum. Di situ kaidahnya itu membuang alif juga pada ya. Terus lagi di ayat 111 di situ ada kalimat yuqatiluna. Di situ kaidahnya yaitu membuang alif pada qaf. Nah, kalau dicetak Indonesia itu ada alifnya di qafnya. Kalau di Usmani langsung bersambung qafnya ke huruf lam. Lanjut ke ayat 112. Di sini ada beberapa yang memakai kaidah hazab. Yang pertama yaitu pada kalimat atta-ibuna. Di situ kaidahnya itu hazab membuang alif pada jamak mudzakkar salim. Nah, kalau dicetak Indonesia itu taknya ada alifnya. Kalau di Usmani taknya langsung bersambung, tidak ada alifnya. Yang selanjutnya yaitu alhamiduna. Itu kaidahnya itu hazab membuang alif pada jamak mudzakkar salim juga, yaitu pada huruf H. Kalau dicetak Indonesia di huruf H-nya ada alifnya, kalau di Usmani tidak ada alifnya, langsung bersambung. Terus di as-saihuna sama kaidahnya itu hazab juga membuang alif pada jamak mudzakkar salim. Terus pada as-sajiduna sama, yaitu hazab juga membuang alif pada jamak mudzakkar salim. Terus selanjutnya yaitu hazab juga ditemukan pada ayat 116 yaitu pada kalimat Yahya, Yuhyi. Itu kaidahnya membuang salah satu dua ya yang berdampingan yang letaknya di akhir kalimat. Nah, jadi kalau dicetak Indonesia itu ya-nya ada titiknya. Kalau dicetakan Usmani tidak ada titiknya, artinya dibuang. Terus ada juga di kalimat waliyin. Nah, kalau di sama kaidahnya hazab juga membuang salah satu dua ya yang berdampingan yang letaknya di akhir kalimat. Kalau dicetak Indonesia itu ada ya-nya, kalau di Rasam Usmani tidak ada ya-nya. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu kaidah hamzah. Nah, kaidah hamzah ini ada di ayat 111 itu pada kalimat wal Qur'ani. Nah, kaidahnya di sini yaitu tidak ditulis hamzah menjadi alif. Nah, apabila terletak sesudahnya itu ada alif. Nah, seperti di cetakan Indonesia di situ tidak ada hamzahnya. Nah, kalau di cetakan Rasam Usmani situ ada hamzahnya, yaitu hamzah kecil. Nah, sesuai dengan kaidah.
Terus lanjut pada ayat 112. Di situ ada kalimat al-amiruna. Nah, kaidahnya di situ yaitu hamzah, tidak ditulis hamzah juga sebagai alif jika sesudahnya ada alif atau sebelumnya ada alif. Sama seperti di sini, contohnya di cetakan Indonesia itu hamzahnya tidak ditulis. Kalau di cetakan Rusmani itu hamzahnya ditulis. Terus lagi lanjut pada ayat 113 pada kalimat amanu. Nah, di sini kaidahnya sama yaitu hamzah tidak ditulis hamzah jadi alif jika sebelumnya atau sesudahnya ada alif. Jadi kalau Indonesia itu tidak ada hamzahnya, cuma alif kecil. Nah, kalau di Usmani itu ada hamzahnya sama seperti wal Qur'ani tadi, cuma hamzah aja ditulis. Terus sama seperti ini tadi al-amiruna ditulis hamzahnya kalau di Usmani, kalau di cetakan Indonesia cuma alif kecil. Nah, jadi untuk kaidah hamzah sesudahnya ini itu peletakan hamzah seperti hamzah di awal kalimat, di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Nah, kalau di cetakan Indonesia itu penulisan hamzahnya hampir semua penulisan hamzah tidak ada baik di awal kalimat, di tengah kalimat atau di akhir kalimat, cuma memakai alif plus harokat, cuma seperti itu saja. Nah, contoh kalau di kalimat inna, anna. Kalau anna itu kan hamzah di awal kalimat. Nah, di cetak Indonesia itu cuma uh, alif plus harokat. Kalau di Usman itu ada hamzah kecilnya. Nah, itu kalau ada hamzah di awal kalimat dan seterusnya lah lagi. Karena kaidah hamzah ini paling banyak, jadi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Cuma secara ringkasnya saya contoh kayak seperti hamzah di akhir kalimat pada contoh kalimat tabarro'a pada ayat 114. Nah, di situ kalau cetakan Indonesia tidak ada hamzahnya, cuma berupa alif plus harokat. Kalau di cetakan Usmani itu ada hamzahnya yaitu terletak di eh, akhir kalimat. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil analisis kaidah Rasam Usmani pada surah At-Taubah ayat 119 sampai 124. Jadi pada ayat 119 terdapat kata amanu dalam Rasam Usmani. Kata ini ditulis berbeda dengan cetakan Indonesia, terutama pada penulisan hamzahnya. Oleh karena itu, kata ini termasuk kaidah al-hamz atau kaidah hamzah. Kaidah al-hamz adalah kaidah yang membahas perbedaan penulisan huruf hamzah dalam mushaf Usmani dibandingkan dengan penulisan imla'i atau penulisan Arab modern. Selanjutnya yaitu ayat 123. Pada ayat 123 juga ada terdapat kata amanu. Amanu. Perbedaannya masih berkaitan dengan penulisan hamzah sehingga termasuk kaidah al-hamz. Selanjutnya terdapat kata qatilu. Pada Rasam Usmani terdapat penghilangan huruf alif dibandingkan penulisan biasanya. Penghilangan huruf seperti ini disebut kaidah al-hafz atau al-hazf. Al-hazf berarti penghapusan atau peniadaan sebagian huruf dalam penulisan mushaf Usmani. Selanjutnya yaitu pada ayat 124. Pada ayat 124 kembali ditemukan kata amanu yang termasuk kaidah al-hamz karena perbedaan penulisan hamzah. Selain itu terdapat kata imanan
imanan. Perbedaan penulisan kata ini juga berkaitan dengan hamzah sehingga termasuk kaidah al-hamz. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kaidah Rasam Usmani yang ditemukan pada surah At-Taubah ayat 119 sampai 124 adalah yang pertama, yaitu kaidah yang berkaitan dengan al-hamz, penulisan hamzah. Kedua, yaitu kaidah yang berkaitan dengan al-hazaf, penghilangan huruf dalam penulisan Rasam Usmani. Kaidah al-hamz pada kata ditemukan pada kata amanu dan imanan, sedangkan kaidah al-hazaf ditemukan pada kata qatilu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu pada Quran Surah Yunus ayat 2. Pertama, pada kalimat akana, pada cetakan Indonesianya di sini tidak memakai hamzah, tetapi pada Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Lalu yang kedua ada an di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah, tetapi pada Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Lalu ada amanu pada cetakan Indonesianya di sini tidak memakai hamzah, tetapi pada Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada hukum tertentu. Karena hamzah tidak ditulis dengan alif apabila ada sebelum atau sesudahnya huruf alif. Lalu selanjutnya pada Quran Surah Yunus ayat 3. Yang pertama ada kalimat alladzi, pada cetakan Indonesianya di situ ya-nya memakai titik, tetapi pada Rasam Usmaninya tidak memakai titik. Maka kaidahnya hadzaf ya atau membuang huruf ya. Lalu selanjutnya ada fi di sini sama dengan kalimat alladzi, yaitu pada cetakan Indonesianya memakai titik, tetapi pada Rasam Usmaninya tidak memakai titik. Maka kaidahnya hadzaf ya. Selanjutnya ada ayyamin. Ayyamin di sini tidak memakai hamzah pada cetakan Indonesia dan Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada illa. Illa di sini tidak memakai hamzah pada cetakan Indonesia dan pada Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat juga. Selanjutnya ada idnihi. Idnihi tidak memakai hamzah pada cetakan Indonesia, pada Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada afala. Afala di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah dan Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat juga. Selanjutnya pada Quran Surah Yunus ayat 4, yaitu ilaihi. Ilaihi di sini tidak memakai hamzah pada cetakan Indonesia dan Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada innahu. Di sini tidak memakai hamzah pada cetakan Indonesianya dan Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya sama, yaitu hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada liyajziyah. Di sini pada cetakan Indonesianya memakai titik, tetapi pada Rasam Usmaninya tidak memakai titik. Maka kaidahnya hadzaf ya atau membuang huruf ya. Selanjutnya ada amanu. Amanu di sini sama dengan yang di atas tadi. Lalu ada alimun. Alimun di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah, tetapi pada Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya pada Quran Surah Yunus ayat 5, yaitu ada alladzi. Alladzi sama dengan sebelumnya dan illa sama juga. Lalu ada al-ayati. Di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah, tetapi pada Rasam Usmani memakai hamzah. Kaidahnya hamzah pada hukum tertentu, yaitu karena ketika kita baca hamzahnya dengan mat atau dengan panjang. Lalu pada Quran Surah Yunus ayat 6 terdapat kalimat inna. Inna di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah dan Rasam Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada fi. Fi di sini sama juga yang sama dengan terdahulu. Selanjutnya ada la ayatin. La ayatin di sini sama dengan al-ayati, yaitu hamzah pada hukum tertentu juga. Selanjutnya pada Quran Surah Yunus ayat 7 ada inna sama dengan yang di atas. Selanjutnya ada itma'annu. Itma'annu di sini kaidahnya hamzah pada pertengahan kalimat karena pada cetakan Indonesianya di situ
tidak memakai alif hamzahnya, tetapi pada Rasul Usmani memakai alif. Selanjutnya ada ayatina. Ayatina di sini kaidahnya hamzah pada hukum tertentu. Yaitu hamzah tidak ditulis dengan alif karena terletak sebelum atau sesudahnya alif atau huruf alif. Selanjutnya Quran surah Yunus ayat 8, yaitu ada ulaika. Pada cetakan Indonesianya di sini tidak ditulis dengan hamzah dan Rasul Usmaninya ditulis dengan hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya pada Quran surah Yunus ayat 9 ada inna sama dengan sebelumnya, terus amanu sama juga dengan sebelumnya. Selanjutnya ada biimanihim. Biimanihim di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah, namun pada Rasul Usmaninya memakai hamzah. Maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada tajri. Tajri di sini pada cetakan Indonesianya ya-nya memakai titik, tetapi pada Rasul Usmaninya tidak. Maka kaidahnya hadzaf ya atau membuang huruf ya. Selanjutnya ada fi. Fi ini sama dengan tajri atau fi sebelumnya. Selanjutnya pada Quran surah Yunus ayat 10 ada akhiru. Pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah, tetapi pada Rasul Usmani memakai hamzah. Kaidahnya yaitu hamzah pada hukum tertentu. Yaitu apa? Hamzah tidak ditulis dengan alif karena ada sebelum atau sesudahnya huruf alif. Selanjutnya ada an sama dengan sebelumnya. Itu hamzah pada awal kalimat kaidahnya. Dan selanjutnya di sini ada Quran surah Yunus ayat 11. Yang pertama ada laqudiya. Laqudiya di sini pada cetakan Indonesianya iya-nya memakai titik, namun pada Rasul Usmaninya tidak memakai titik. Maka kaidahnya hadzaf ya, membuang huruf ya. Selanjutnya ada ilaihim. Ilaihim tidak memakai hamzah pada cetakan Indonesianya. Dan Rasul Usmaninya memakai hamzah, maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada ajaluhum. Ajaluhum di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah, pada Rasul Usmaninya memakai hamzah. Maka hamzah kaidahnya yaitu hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada fi. Fi sama dengan kaidah-kaidah sebelumnya. Selanjutnya pada Quran surah Yunus ayat 12 ada idza. Idza di sini tidak memakai hamzah pada cetakan Indonesianya, namun pada Rasul Usmaninya memakai hamzah, maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada al-insana. Al-insana di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah dan memakai alif tambahan, namun pada Rasul Usmaninya memakai hamzah dan tidak memakai alif tambahan. Maka kaidahnya hadzful alif, membuang huruf alif dan hamzah pada hukum tertentu. Ya, selanjutnya ada ka'an. Ka'an di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah dan pada Rasul Usmaninya memakai hamzah. Kaidahnya hamzah pada pertengahan kalimat. Selanjutnya ada ila. Ila di sini pada cetakan Indonesianya tidak memakai hamzah dan Rasul Usmaninya memakai hamzah, maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya pada Quran surah Yunus ayat 13, yang pertama ada ahlakna. Ahlakna pada cetakan Indonesianya itu tidak memakai hamzah dan Rasul Usmaninya memakai hamzah, maka kaidahnya hamzah pada awal kalimat. Selanjutnya ada najzi. Najzi di sini pada cetakan Indonesianya itu huruf ya-nya memakai titik, tapi pada Rasul Usmaninya tidak memakai titik, maka kaidahnya hadzful ya atau membuang huruf ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ulun akan menjelaskan perbedaan dari surah Yunus ayat 26 sampai ayat 42. Dari ayat 26 yang berbunyi lilladzina ahsanu husna wa ziyadah wala yarqahu wujuhahum qatran wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Di Rasul Usmani ahsanu dan cetakan Indonesia ahsanu, kaidahnya hamzah di awal kalimat yang berbeda. Ada juga di ulaika hazab, membuang alif isim syariah, dan ada juga di ashabu hazab, membuang alif pada huruf kha. Di ayat ke-27 yang berbunyi walladzina kadzdzabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'ati bimithliha wa tarahukum dillah ma lahum minallahi min athim kana ma'aksiyat wujuhahum qati'an min laili muzliman ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Di dalam ayat ini ada di kalimat aghsiyat, yaitu kaidahnya hamzah di awal kalimat, dan juga ada
ulaika. Hazab, membuang alif isim syariah seperti yang di atas tadi. Ada ashabu, hafaz hazab, membuang alif pada huruf kha. Di ayat ke-28 yang berbunyi wa yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulil ladzina asyraku ma kana antum wa syurakawakum fazayyalna bibainahu wa qala syurakawahum ma kuntum iyana ta'budun. Di sini saya mendapatkan perbedaan di Rasm Utsmani aktsaru dengan kalimat aktsaru, yaitu kaidahnya ada hamzah di awal kalimat, dan antum sama ada hamzah di awal kalimat. Perbedaannya dari Rasm Utsmani dan cetakan Indonesia. Di ayat ke-30 yang berbunyi hunalika tablukun nafsi ma asqalat warudu ilallahi maulahum haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Di sini saya menemukan kalimat yang berbeda dari cetakan Rasm Utsmani dan cetakan Indonesia, yaitu di kalimat asfalat, yaitu ada berbeda di hamzah kalimat di awal kalimat. Di ayat ke-31 yang berbunyi qul man yarzuqukum minas sama'il ardi am yamliku sam'a wal absar wa ma yakhriju hayyi minal mayyiti wa yukhrijul mayyiti minal hayy wa may yuridul amra fasayakulunallahu faqul afala tattaqun. Di sini di kalimat yang ada berbeda di cetakan Utsmani dan cetakan Indonesia wal absara, dari kalimat absara, yaitu hazab, membuang alif pada huruf kha. Dan ada juga di kalimat amman yamlik, yaitu berbedanya di hamzah di awal kalimat, dan juga di kalimat afala tattaqun, hamzah di awal kalimat juga. Lanjut ayat ke-32 yang berbunyi fadzalikumullahu rabbukul haq fama ba'dal haq illa dalalu fanna tusrafun. Di sini saya menemukan perbedaan di Rasm Utsmani dan cetakan Indonesia, yaitu di kalimat fa'anna, yaitu hamzah di tengah kalimat itu berbeda. Lanjut ke ayat ke-33 yang berbunyi kadzalikal haqqat kalimat rabbika 'alal ladzina fasyakun annahum la yu'minun. Ini saya menemukan perbedaan di kalimat antum dari cetakan Indonesia dan cetakan Rasm Utsmani itu berbeda, yaitu kaidahnya hamzah di awal kalimat. Lanjut ke ayat ke-34 yang berbunyi qul hal min syurakaikum may yadabbaduhul halqa thumma yu'iddu qulillahi yadawul halqa thumma yu'idda fa inna tufakun. Di sini saya menemukan perbedaannya itu di kalimat fa'anna, yaitu masuk dalam kaidah hamzah di tengah kalimat, karena hamzah di Rasm Utsmani dan cetakan Indonesianya itu berbeda. Lanjut ke ayat ke-35 yang berbunyi qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq qulillahu may yahdil lil haqq afama yahdi ilal haqq ahaqqu ayyutaba amma la yahdi ila anna yuhda famalakum kaifa tahkumun. Di sini saya ada beberapa menemukan perbedaan dari cetakan Rasm Utsmani dan cetakan Indonesia, yaitu di dalam kalimat afaman. Afaman itu berbeda dengan cetakan Indonesia dari Rasm Utsmani, itu di hamzah awal kalimat, dan ahaqqa sama, itu berbeda di awal kalimatnya hamzahnya. Dan an yubni ayyutabbi'a, yaitu juga sama hamzah di awal kalimat. Dan yang terakhir itu yahdi, amman yahdi, yaitu hamzah di awal kalimat juga perbedaannya. Lanjut ke ayat ke-36 yang berbunyi wa ma yatabi'a aksaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an innallaha alim bima yaf'alun. Di sini saya menemukan kalimat yang berbeda dari Rasm Utsmani dan cetakan Indonesia di kalimat aktsaru, yaitu hamzah di awal kalimat itu berbeda. Lanjut ke ayat ke-37 yang berbunyi wa ma kana hadzal qur'anu ayyuftara minan dunillahi walakin tastaqal ladzina baina yadayhi wa yaqdal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Yaitu saya menemukan yang berbeda, yaitu di kalimat ayyuftara, yaitu hamzah di awal kalimat.
Lanjut ayat ke-38, am yafuluna amtarahu qul aftaru bisurati misli wada'u minastaratu minal dunillahi in kuntum shadiqin. Di sini saya menemukan dua perbedaan dari Rasim Usmani dan cetakan Indonesia, yaitu di dalam kalimat am yaquluna, yaitu hamzah di awal kalimatnya itu berbeda, dan di kalimat in kuntum itu sama, hamzah di awal kalimatnya berbeda. Lanjut ke ayat 40 yang berbunyi wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbika a'lamu bil mufsidin. Di sini saya menemukan satu perbedaan yang tidak sama dengan Rasim Usmani dan cetakan Indonesia, yaitu di kalimat a'lamu, yaitu hamzah di awal kalimatnya itu berbeda. Ayat ke-41, wa in kadzabuna faqul li amli wa lakum a'malu antum biruntum mimma a'malu wa anna bari'u mimma ta'malun. Di sini saya ada menemukan dua penemuan dari Rasim Usmani dan cetakan Indonesia, yaitu di kalimat wa in, di kaidahnya hamzah di tengah kalimatnya itu berbeda, dan di kalimat antum, yaitu hamzah di awal kalimat berbeda di hamzahnya dari cetakan Rasim Usmani dan cetakan Indonesia. Jadi saya meneliti itu ada perbedaan di kalimat wa in dan wa antum. Dan ada juga kalimat a'malu, yaitu kaidahnya hamzah di awal kalimat. Lanjut di ayat ke-42, wa minhum ma yustami'u ilaik afa anta tubsir summa walau kanu la ya'qilun. Di sini saya menemukan penemuannya ada di Rasim Usmani dan cetakan Indonesia, yaitu berbeda di kalimat ilaika, yaitu kaidahnya hamzah di awal kalimatnya berbeda. Dan ada juga di kalimat afa'ta, ini ada dua perbedaan. Di sini ada hamzah di awal dan di tengahnya itu berbeda dari Rasim Usmani dan cetakan Indonesia. Ya, mungkin ini saja, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fajri Fasmanafi dengan NPM 25126550. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan atau pemaparan materi, yaitu tentang meneliti naskah mushaf Al-Quran cetakan Indonesia kepada kaidah Rasim Usmani. Yaitu di sini saya meneliti dari surah Yunus ayat 15 sampai ayat 25. Hasil penelitian saya di sini yaitu saya terdapat dua kaidah atau mendapati dua kaidah. Yang pertama ada hazaf, yang kedua yaitu ada hamzah. Baik, langsung saja ke pembahasan atau ke ayatnya. Yang pertama yaitu kita membahas tentang hazaf. Di sini saya ada memiliki dua macam, yaitu yang pertama hazaf yang membuang alif pada ain, itu pada ayat 18 dan ayat 24. Pada ayat 18 yaitu pada kalimat syufa'auna. Nah, pada cetakan Indonesia itu tidak ditulisnya alif pada ain, dan di kaidah Rasim Usmani ini tidak ditulisnya alif atau membuangnya alif, yaitu selanjutnya pada ayat 24. Nah, di ayat 24 yaitu pada kalimat wal an'am, itu sama halnya seperti kalimat sebelumnya. Selanjutnya yaitu hazaf yang membuang alif pada ya, yaitu pada ayat 15. Cuma satu saja, yaitu ayat 15. Nah, yaitu pada kalimat ayatuna. Nah, di cetakan Indonesia ini alifnya itu ditulis, yaitu yang di sesudah ya ini ditulis. Sedangkan di kaidah Rasim Usmani itu membuang alif pada ya-nya. Nah, habis pembahasan di hazafnya. Selanjutnya yaitu di kaidah hamzah. Nah, di kaidah hamzah ini saya memiliki 3 macam hamzah yang ulun dapati dengan kaidah Rasim Usmani.
yaitu yang pertama ada hamzah di tengah kalimat, yaitu pada ayat 23. Ayat 23. Pada kalimat ya ayyuha. Nah, di cetakan Indonesia ini itu tidak ditulisnya hamzah, sedangkan di cetakan Rasam Usmani itu terdapat hamzah di tengah-tengah kalimat ini, yaitu di antara ya dengan ya, di atasnya alif itu ada hamzahnya. Nah, untuk hamzah di tengah kalimat itu cuma terdapat di satu ayat, yaitu di ayat 23. Selanjutnya hamzah di awal kalimat. Nah, penambahan sedikit untuk hamzah di awal kalimat, untuk penulisan hamzah di awal kalimat, di tengah ataupun di akhir kalimat itu hampir tidak ada yang ditulis hamzahnya di cetakan Indonesia, karena di cetakan Indonesia ini cuma memakai alif dan harokat. Jadi kalau hanya di Mushaf Usmani itu kaidah penulisan hamzah itu harus ada hamzahnya atau ditulis baik di awal, di tengah maupun di akhir kalimat. Untuk contohnya itu di hamzah di awal kalimat itu pada ayat 15, 16, 17, 18, 19 sampai ayat 25 yang saya teliti itu rata-rata memiliki kaidah hamzah di awal kalimat. Nah, untuk contoh ayatnya yaitu pada ayat 15, di sini akan saya contohkan, yaitu pada kalimat au. Yaitu pada kalimat ayatuna. Nah, di sini di awal kalimatnya di cetakan Indonesia itu tidak ditulis hamzah, sedangkan di Rasam Usmani itu dituliskan hamzah. Nah, selanjutnya itu pada kalimat in atau an. Nah, pada innama atau inni. Nah, rata-rata di cetakan Indonesia ini tidak ditulisnya hamzah di awal kalimatnya, sedangkan Rasam Usmani ini ditulisnya hamzah. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang hamzah di awal kalimat, karena ini sudah memiliki banyak macam-macamnya pada kalimat. Mungkin di setiap ayat itu memiliki kaidah hamzah di awal kalimat. Contohnya seperti ayat 25, di sini saya tidak menuliskannya, yaitu karena di sini ada pada kalimat ila. Mungkin dari teman-teman saya sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ila itu ada hamzah di awal kalimatnya. Baik, lanjutnya yaitu yang terakhir ada hamzah, yaitu tidak ditulis hamzah jadi alif jika sebelumnya atau sesudahnya ada alif, seperti pada ayat 15, 17, dan 24. Untuk contohnya mungkin kita ambil di ayat 24, yaitu tidak ditulisnya alif pada kalimat bil amsi. Nah, pada kalimat bil ams dan al ayati. Jadi di cetakan Indonesia itu tidak ditulis hamzah jadi alif jika sebelumnya atau sesudahnya ada alif, seperti di cetakan Indonesia. Nah, kalau yang di kaidah Rasam Usmani itu ada ditulis hamzah di antara alif di sebelum alif atau sesudah alif. Baik, itu untuk contoh satunya, dan contoh yang keduanya itu di al-ayati. Di cetakan Indonesia ini di sebelum alif itu tidak ditulis hamzah, sedangkan di kaidah Rasam Usmani itu ditulis hamzah. Nah, sekian, mungkin cukup sampai di sini pembahasan yang saya utarakan atau paparan dari saya. Kurang khilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan penelitian saya tentang Rasam Usmani, yaitu pada Quran surah Yunus ayat 43, potongan ayatnya ilaika, hamzah di awal kalimat.
dan afa anta hamzah di awal dan tengah kalimat. Selanjutnya ayat 44 inna hamzah di awal kalimat dan anfusahum hamzah di awal kalimat. Ayat 45 kaan hamzah tengah kalimat dan illa hamzah di awal kalimat. Selanjutnya ayat 46 imma hamzah di awal kalimat, au hamzah di awal kalimat, dan fa'ilaina hamzah di tengah kalimat. Selanjutnya ayat 47 ummatin hamzah di awal kalimat dan faida hamzah di tengah kalimat. Ayat 48 in hamzah di awal kalimat. Ayat 49 amliku hamzah di awal kalimat, illa hamzah di awal kalimat, dan ummatin hamzah di awal kalimat. Ayat 50 aro'aitum hamzah di awal kalimat, atsakum hamzah di awal kalimat, bayatan membuang alif pada ya, dan au hamzah di awal kalimat. Ayat 51 asumma hamzah di awal kalimat, ida hamzah di awal kalimat, amantum hamzah tidak ditulis hamzah jadi alif apabila terletak sebelumnya atau sesudahnya alif, dan al-an hazab membuang alif di hamzah. Ayat 52 illa hamzah di awal kalimat. Ayat 53 ahakun hamzah di awal kalimat, i hamzah di awal kalimat, robbi hazab membuang domir mutakallim, innahu hamzah di awal kalimat, dan antum hamzah di awal kalimat. Ayat 54 anna hamzah di awal kalimat, al-ardi hamzah pada hukum tertentu, asaru hamzah di awal kalimat, ra'awu hamzah di pertengahan kalimat. Ayat 55 ala hamzah di awal kalimat, inna hamzah di awal kalimat, wal ardi hamzah pada hukum tertentu, aksar hamzah di awal kalimat. Ayat 56 ilaihi hamzah di awal kalimat. Ayat 57 ayyuha hamzah di awal kalimat. Ayat 58 ayat selanjutnya ayat 59 aro'aitum hamzah di awal kalimat, anzala hamzah di awal kalimat, Allah membuang alif, azina hamzah di awal kalimat, dan am hamzah di awal kalimat. Ayat 67 inna hamzah di awal kalimat dan aksar hamzah di awal kalimat. Dan yang terakhir ayat 61 Qur'ani illa hamzah di awal kalimat, il hamzah di awal kalimat, al-ardu hamzah pada hukum tertentu, aswaro hamzah di awal kalimat, dalika alif isim isyarat, dan akbaro hamzah di awal kalimat. Sekian pemaparan teori dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimana saya akan menjelaskan kaidah pada ayat 63 pada Quran Surah Yunus. Pada ayat 63 terdapat dua contoh kaidah rasam, yaitu amanu. Penulisan hamzahnya pada awal kata mengikuti kaidah rasam Utsmani dan berbeda dengan penulisan imla'i modern. Terus ada yang kedua aulia Allah. Hamzah pada kata aulia ditulis sesuai dengan kaidah rasam Utsmani sehingga berbeda dengan tulisan imla'i. Lanjut ke ayat 64, terdapat kaidah al-hujub, yang dimana keduanya itu al-busyra. Alif di akhir kata tidak ditulis sempurna tetapi diganti dengan alif hanjariyah. Terus yang di bawahnya ada kalimat
Alif setelah huruf mim dihilangkan dalam Rasim Utsmani. Itu ada. Terus lanjut ayat 65. Pada ayat ini tidak ditemukan perbedaan yang menonjol antara Rasim Utsmani dan Imla'i. Terus ada ayat 66 terdapat dua kaidah, yaitu as-samawat. Alif setelah huruf mim dihilangkan dalam Rasim Utsmani, jadi kaidahnya al-hujub. Penulisan terus yang di bawahnya ada penulisan hamzah mengikuti kaidah Rasim Utsmani. Itu al-had. Terus lanjut ke ayat 67 ada ayat. Terdapat perbedaan penulisan hamzah dan penggunaan alif khanjariyah. Jadi kaidahnya hamzah. Terus ada itu al-hujub. Di bawahnya ada alayya. Perbedaan terletak pada penulisan hamzah wasal dalam Rasim Utsmani. Pada ayat 68, pada ayat ini terdapat subhanah. Alif setelah huruf H tidak ditulis secara lengkap, jadi al-hujub kaidahnya. Terus ada al-ghani. Perbedaan terletak pada tulisan hamzah wasal, itu kaidahnya al-hamzah. Terus ayat 69 sampai 70 tidak ada perbedaan yang menonjol. Terus di ayat 71 ada terdapat dua itu ada adin. Tulisan hamzah berbeda dengan kaidah imla'i modern. Terus di bawahnya fi tidak ada perbedaan asam, hanya berbeda pada tanda baca atau daf. Ayat 72 tidak ada perbedaan di situ. Terus ayat 78 terdapat dua contoh kaidah al-hamzah. Aba'ana. Hamzah ditulis sesuai kaidah Rasim Utsmani. Di bawahnya al-ab. Perbedaan terletak pada penulisan hamzah wasal. Terus jadi dapat disimpulkan dari pelajaran Yunus ayat 63 sampai 78, kaidah yang paling banyak ditemukan adalah al-hujub. Penghilangkan huruf dalam tulisan. Kedua, perbedaan tulisan hamzah. Ketiga, penambahan tanda huruf atau tanda atau huruf. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara Rasim Utsmani dan Rasim Imla'i pada ayat-ayat tersebut didominasi oleh kaidah al-hamzah dan al-hujub. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin melanjutkan hasil mini riset dari kelompok saya, kelompok juz 11 di bagian surah Yunus ayat 79 sampai dengan 97. Baik, di ayat 79 ayatnya wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Di situ saya mendapat satu kalimat pada kalimat i'tuni. Jadi di Rasim Utsmani i'tuninya itu tidak ada huruf ya, sedangkan di cetakan Indonesia ada huruf ya. Jadi kaidahnya termasuk kaidah hadzaf, yaitu membuang. Di bagian membuang huruf ya dhamir mutakalim. Selanjutnya di ayat 80, falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Di situ saya dapat dua kalimat. Di kalimat Musa alqu, Rasim Utsmaninya alqu hamzahnya dengan ra'sul aini, sedangkan di cetakan Indo tidak ada ra'sul aininya. Jadi itu termasuk kaidah hamzah,
hamzah di awal kalimat. Terus ada lagi kalimat selanjutnya yaitu kalimat antum. Antum di Rasam Usmani A-nya dengan hamzahnya dengan roksul aini. Sedangkan di cetakan Indo tidak ada roksul aininya. Jadi itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Selanjutnya di ayat 81. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Di sini saya dapat dua kalimat. Yang pertama kalimat alqaw. Di falamma alqaw-nya itu hamzahnya dengan roksul aini. Sedangkan di cetakan Indo tanpa roksul aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Terus yang kedua ada kalimat innallaha sayubtiluhu dan innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Innanya itu hamzahnya dengan roksul aini di Rasam Usmani, sedangkan di cetakan Indo tidak memakai roksul aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Selanjutnya ada di ayat 83. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Di ayat 83 saya ada dapat 3 kalimat. Yang pertama itu kalimat amana pada fama amana li Musa. Jadi amananya itu ditulis dengan roksul aini. Sedangkan dicetakan Indo ditulisnya hamzahnya dengan tanpa roksul aini. Jadi itu saya masukkan di kaidah hamzah yang di awal kalimat. Terus yang kedua ada kalimat illa dzurriyyatum. Jadi di illa itu di Rasam Usmani ya hamzahnya dengan roksul aini, sedangkan cetakan Indo tidak memakai roksul aini. Kaidahnya hamzah yang di awal kalimat. Terus yang ketiga ada kalimat malaihim di ayat min fir'auna wa malaihim. Jadi malaihim Rasam Usmani itu hamzahnya sesudah lam, sedangkan dicetakan Indo dia sesudah alif. Jadi di situ kaidahnya yaitu ziyadah, yakni bertambah sesudah lam. Jadi dijelaskan di Haqqut Tilawah itu tuh hamzahnya bertambah sesudah lam yang diidopatkan. Jadi fir'auna wa malaihim. Salah. Cut. Baik, situ di Haqqut Tilawah dijelaskan malaihim itu bertambah hamzah. Jadi dia masuk kaidah ziyadah, dan ya ziyadahnya itu di bagian bertambah sesudah lam. Jadi hamzahnya itu sesudah lam, sedangkan dicetakan Indo hamzahnya bukan sesudah lam. Jadi di sini di Haqqut Tilawah dijelaskan dalam al-mudhaf al-majruri al-mudhafi ila mutmarin. Jadi di sini malaihim termasuk sesudah lam yang dijarkan dan didapatkan kepada dhamir. Terus kalimat selanjutnya ada an. An ini ayyaftinahum. Annya itu dengan di Rasam Usmani dengan roksul aini, sedangkan di cetakan Indonesia itu tidak memakai roksul aini. Jadi kaidahnya itu hamzah yang di awal kalimat. Terus ada inna di Rasam Usmani dengan roksul aini, sedangkan di cetakan Indo tidak memakai roksul aini. Itu juga termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Terus ada kalimat al-ardi. Al-ardi ini kaidahnya termasuk pada hamzah hukum tertentu. Sedangkan di cetakan Indonesia al-ardinya a-nya itu tidak memakai roksul aini. Selanjutnya ada kalimat innahu. Itu i-nya di Rasam Usmani hamzahnya itu dengan roksul aini, sedangkan di cetakan Indonesia tidak memakai roksul aini. Itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Terus ada lagi di ayat 84. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Di situ ada kalimat in di Rasam Usmani dengan roksul aini, sedangkan dicetakan Indo tidak memakai roksul aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Amantum dan di Rasam Usmani itu memakai roksul aini. Terus dicetakan Indonesia tidak memakai roksul aini. Itu juga termasuk hamzah yang di awal kalimat. Terus ayat 87.
Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Situ ada di kalimat auhayna di Rasam Usmani dengan Rasul Aini, sedangkan di cetakan Indonesia tidak memakai Rasul Aini. Jadi kaidahnya masuk di hamzah yang di awal kalimat. Terus ada juga kalimat ila di Rasam Usmani dengan Rasul Aini, sedangkan ila di cetakan Indonesia tidak memakai Rasul Aini. Itu juga termasuk kaidah hamzah di awal kalimat. Terus ada kalimat akhihi di Rasam Usmani dengan Rasul Aini, terus di cetakan Indonesia tidak dengan Rasul Aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah di awal kalimat. Ada juga kalimat an di Rasam Usmani dengan Rasul Aini, dengan an di cetakan Indonesia tidak memakai Rasul Aini. Itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Terus ada juga kalimat tabawwa'a, itu di Rasam Usmani ditulisnya dengan Rasul Aini, sedangkan di cetakan Indo tidak memakai Rasul Aini. Itu termasuk kaidah hamzah di ujung kalimat. Terus ada lagi kalimat aqimu di Rasam Usmani, a-nya itu ditulis dengan Rasul Aini, sedangkan aqimu cetakan Indo tidak memakai Rasul Aini. Itu juga termasuk hamzah di awal kalimat. Terus lanjut ke ayat 88. Maqala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Di situ ada kalimat innaka di Rasam Usmani dengan Rasul Aini, sedangkan innaka di cetakan Indonesia tidak memakai Rasul Aini. Itu termasuk kaidah hamzah di awal kalimat. Terus ada kalimat ataita di Rasam Usmani itu ditulis dengan Rasul Aini, sedangkan ataita di cetakan Indo tidak memakai Rasul Aini. Itu juga termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Terus ada mala'ahu di Rasam Usmani ditulis dengan Rasul Aini, sedangkan di mala'ahu cetakan Indo tidak memakai Rasul Aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah pada hukum tertentu. Terus lanjut kalimat amwalan, di situ di Rasam Usmani a-nya itu dengan Rasul Aini, sedangkan amwalan dicetakan Indo tidak memakai Rasul Aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Terus amwalihim Rasam Usmani dengan Rasul Aini, sedangkan amwalihim cetakan Indonesia tidak memakai Rasul Aini. Itu juga termasuk kaidah hamzah di awal kalimat. Terus selanjutnya al-alima di Rasam Usmani itu dengan Rasul Aini, sedangkan dicetakan Indo al-alima hamzahnya itu tidak memakai Rasul Aini. Jadi itu termasuk hamzah yang di awal kalimat. Terus ayat selanjutnya yaitu ayat 89. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Di situ ada kalimat ujibat di Rasam Usmani, u-nya itu ditulis dengan Rasul Aini, sedangkan di cetakan Indo u-nya itu tidak ditulis dengan Rasul Aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah di awal kalimat. Lanjut ayat 90. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Di situ ada kalimat jawazna di Rasam Usmani, jimnya itu tidak ada alif, sedangkan di cetakan Indo ada alif bersambung dengan jim. Jadi itu termasuk kaidah membuang. Yang dibuang adalah alif pada huruf jim. Terus ada selanjutnya kalimat Israil di Rasam Usmani, di Isra itu ditulis hamzahnya dengan Rasul Aini, sedangkan di cetakan Indo Isra-nya i-nya itu tidak memakai Rasul Aini. Jadi itu termasuk hamzah yang di awal kalimat. Terus ada kalimat fa'atba'ahum di Rasam Usmani ditulis dengan a-nya, hamzahnya itu ditulis dengan Rasul Aini, sedangkan di cetakan Indo tidak ditulis dengan Rasul Aini. Itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Terus ada juga kalimat idza di Rasam Usmani, hamzahnya ditulis dengan Rasul Aini, sedangkan idza di cetakan Indonesia tidak ditulis dengan Rasul Aini. Itu juga termasuk hamzah
yang di awal kalimat. Ada juga kalimat adrakahu di Rasam Usmani itu ditulis dengan hamzah rasul aini, sedangkan adrakahu di cetakan Indonesia tidak ditulis dengan hamzah rasul aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Ada juga kalimat amantu, itu hamzahnya itu ditulis dengan rasul aini, sedangkan amantu di cetakan Indonesia tidak ditulis dengan rasul aini. Kaidahnya sama juga, hamzah yang di awal kalimat. Annahu, hamzahnya itu ditulis dengan rasul aini, sedangkan annahu di cetakan Indo tidak memakai rasul aini. Kaidahnya sama dengan sebelumnya. Ilaha, sama i-nya itu ditulis dengan rasul aini di Rasam Usmani, sedangkan di cetakan Indo tidak memakai rasul aini i-nya. Kaidahnya sama dengan sebelumnya. Terus illanya i-nya itu hamzahnya ditulis dengan rasul aini, sedangkan illa i-nya di cetakan Indo tidak ditulis dengan rasul aini. Kaidahnya juga sama, yaitu hamzah yang di awal kalimat. Ada juga kalimat amanat, hamzahnya itu ditulis dengan rasul aini, sedangkan di cetakan Indonesia tidak ditulis dengan rasul aini. Jadi itu termasuk hamzah yang di awal kalimat. Yang terakhir yang saya dapat di sini ada kalimat ana. A-nya itu hamzahnya ditulis dengan rasul aini, sedangkan di cetakan Indo itu tidak ditulis dengan rasul aini. Jadi kaidahnya termasuk hamzah di awal kalimat. Terus ayat 91, al-ana wa qad asayta qabla wa kunta minal mufsidin. Al-ana di Rasam Usmani itu ditulis hamzahnya dengan rasul aini, sedangkan di cetakan Indonesia tidak ditulis dengan rasul aini. Jadi kaidahnya itu termasuk hamzah di awal kalimat. Terus ayat 92, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Jadi ada kalimat ayatan di Rasam Usmani yaitu ditulis dengan rasul aini, sedangkan ayatan di cetakan Indo tidak memakai rasul aini. Jadi itu termasuk kaidah hamzah di awal kalimat. Inna di Rasam Usmani yaitu dengan rasul aini, sedangkan inna di cetakan Indo tidak memakai rasul aini, sama seperti sebelumnya. Ada juga contoh-contoh inna. Terus ada kalimat ayatina, a-nya itu hamzahnya ditulis dengan rasul aini, sedangkan cetakan Indo ayatina hamzahnya itu tidak ditulis dengan rasul aini. Kaidahnya yaitu hamzah yang di awal kalimat. Terus selanjutnya ayat 93, walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Di kalimat Israel itu i-nya hamzahnya itu ditulis dengan rasul aini, sedangkan di cetakan Indonesia i-nya tidak ditulis dengan rasul aini. Jadi itu termasuk hamzah di awal kalimat. Terus ada kalimat mubawwa'a di Rasam Usmani, a-nya itu ditulis dengan rasul aini, sedangkan mubawwa'a di cetakan Indo hamzahnya itu tidak ditulis dengan rasul aini. Jadi itu termasuk hamzah di ujung kalimat. Terus ada juga kalimat inna, sama seperti sebelum ayat-ayat sebelumnya. Ada juga kalimat yaqdi. Nah, yaqdi di Rasam Usmani itu ianya tidak ada, sedangkan di cetakan Indonesia ada ya. Jadi kaidah Rasam Usmaninya yaitu membuang huruf ya lam kalimat. Terus ayat 94, فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Jadi ada kalimat fa'in, in-nya itu hamzahnya ditulis dengan rasul aini, sedangkan di cetakan Indo i-nya itu hamzahnya tidak ditulis dengan rasul aini. Jadi itu termasuk hamzah di awal kalimat. Sedangkan di Rasam Usmani ada rasul aini. Terus kalimat anzalna di Rasam Usmani hamzahnya itu ditulis dengan rasul aini, sedangkan anzalna di cetakan Indo itu tidak ditulis dengan rasul aini. Jadi termasuk kaidah hamzah yang di awal kalimat. Ada juga kalimat ilaika, i-nya itu ditulis hamzahnya ditulis dengan rasul aini, sedangkan ilaika di cetakan Indo tidak ditulis dengan rasul aini. Jadi itu termasuk hamzah di awal kalimat. Lanjut ayat 95, wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Di kalimat bi ayati. Nah,
Bi ayati itu penulisan hamzahnya itu dengan Rasul Aini, sedangkan bi ayati dicetakan Indo tidak dengan Rasul Aini, jadi itu termasuk hamzah di awal kalimat. Lanjut ayat 96, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Itu ada kalimat innanya itu di Rasam Usmani ditulis hamzahnya dengan Rasul Aini, sedangkan dicetakan Indonesia hamzahnya inna itu tidak ditulis dengan Rasul Aini. Kaidahnya sama seperti sebelumnya, yaitu hamzah yang di awal kalimat. Nah, terus ada kalimat kalimatu di Rasam Usmani itu dengan tak marbutoh, sedangkan kalimatu dicetakan Indo itu termasuk cetakan Indo itu tanya itu tak mabusutoh. Jadi itu tuh termasuk kaidah mengganti yang dari Rasam Usmani taknya marbutoh dari cetakan Indo tanya tak mabusutoh. Terus lanjut ayat 97, walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Di situ ada kalimat ayatin di Rasam Usmani hamzahnya ditulis dengan Rasul Aini, sedangkan ayatin dicetakan Indo tidak ditulis dengan Rasul Aini. Jadi itu kaidahnya adalah hamzah yang di awal kalimat. Terus ada kalimat al-alima di Rasam Usmani a-nya itu hamzahnya ditulis dengan Rasul Aini, sedangkan al-alima a hamzah dicetakan Indo itu tidak ditulis dengan Rasul Aini. Jadi itu termasuk hamzah yang di awal kalimat. Di sini saya akan menjelaskan pertama pada ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tughrihun nasa hatta biyakunu mu'minin. Di situ perbedaan Rasam Usmani dengan cetakan Indonesia pada apa anta. Jadi hamzah di awal kalimat. Yang kedua, saya akan menjelaskan pada ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu rajasa alladzina la yaqilun. Jadi al-inzi. Jadi di sana ada perbedaan pada Rasam Usmani dengan cetakan Indonesia pada hamzah di tengah kalimat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pada ayat 109. Wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin. Jadi di sana ada perbedaan pada apa anta. Jadi perbedaan Rasam Usmani dengan cetakan Indonesia pada apa anta hamzah di awal kalimat. Yang keempat, saya akan menjelaskan pada ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tu'bu ilaih. Jadi di sana ada perbedaan pada wa ani. Di sana Rasam Usmani dengan cetakan Indonesia perbedaannya pada hamzah di tengah kalimat. Lalu ilaih juga ada perbedaan di hamzah di awal kalimat. Jadi dan seterusnya yumatta'kum mata'an hasana ilaih ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadli fa'adlah. Jadi di sana ada perbedaan juga di ajali. Di sana hamzah di awal kalimat. Jadi Rasam Usmani ada hamzah di awal kalimat dan cetakan Indonesia tidak ada. Wa in tawallaw fa inna akhafu alaikum adzabau yaumil kabirin. Nah, yaumil kabir di sana tidak ada perbedaan. Lalu yang kelima ayat 4 saya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sana ada perbedaan pada ilai. Rasam Usmani ada hamzah di awal kalimat dan cetakan Indonesia tidak ada. Yang keenam, saya akan menjelaskan pada ayat 5. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastaghfu minna. Di sana ada perbedaan pada Allah. Di Rasam Usmani ada hamzah di awal kalimat dan di cetakan Indonesia tidak ada.
lanjut ala khina yastafsuna siyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna innahu alimun bidzati sudur. Di sana ada perbedaan pada innahum. Rasam Usmani ada hamzah di awal kalimat dan cetakan Indonesia tidak ada. Cukup sekian, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan maupun kehilapan dari kami karena kami sejatinya masih juga belajar.